Kalian kenal nggak dengan anak kecil ini nih, si Caca? Sebelumnya ada juga anak kecil yang namanya si Lala kalau nggak sayang, dia juga sukses menjadi konten kreator anak kecil yang berkolaborasi dengan ayahnya. Kebetulan memang yang meng-up si Lala itu adalah ayahnya. Tapi kalau si Caca ini, dia benar-benar meng-up dirinya sendiri atas dasar inisiatif dia sendiri. Karena anak kecil ini memang benar-benar punya kemampuan. Yang saya tahu dia itu bisa naik gara-gara mencontohkan gayanya siapa sih dulu itu yang ribut sama Nikita Mirjani ya, Bunda Korla. Dia naik ratingnya gara-gara mencontohkan gayanya Bunda Korla atau menirukan lip sync dari kata-kata Bunda Korla. Akhirnya dia naik. Kalau saya gini loh, saya mereview orang-orang yang menurut saya bagus buat motivasi para konten kreator atau buat kalian, pasti saya up. Tujuannya bukan saya mencari apa sih, numpang tenar atau itu, enggak ada sama sekali, terkecuali saya up yang memang konten-konten yang memang membuat sebagai inspirasi atau motivator buat kalian semua para konten kreator pemula, terutama buat kaum emak-emak. Cerita si Caca ini kenapa saya angkat, bukan karena kecerdasannya sebagai anak kecil menjadi konten kreator kayak gitu, bukan. Kenapa saya up si Caca ini, seperti kayak kemarin saya meng-up Mbak Maya, karena di situ saya menemukan sebuah inspirasi buat kalian semua, yaitu kriteria yang saya sebutkan kemarin. Dan itu memang tidak sengaja ada di beranda saya, dan ada titik di mana yang kontennya tergerak hati saya untuk meng-up konten beliau agar menjadi inspirasi buat kalian. Begitupun si Caca ini, kenapa saya up? Jadi ini anak kecil ini, kalau saya amati sejarahnya, ibunya pernah menceritakan bahwa si Lala ini sempat mau digugurkan oleh ibundanya. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas saat ibunya bercerita sambil memegang si Caca ini yang sedang memakai mukena, menceritakan bahwa waktu dia masih berada di dalam kandungan itu ada vonis dari seorang dokter yang harus menggugurkan kehamilannya, tetapi dipertahankan oleh ibunya dan akhirnya menjadi anak yang pintar sampai saat ini. Dan si Caca ini adalah anak kecil yang sudah bisa menjadi tulang punggungnya untuk adiknya dan ibunya. Saya nggak tahu ya bapaknya itu kemana, saya juga nggak mau kepo. Yang jelas ibunya mengatakan bahwa si Caca ini sudah bisa menjadi tulang punggung untuk mamanya dan keluarganya. Kalian bisa simak videonya. Si Caca ini anak kecil yang sangat luar biasa. Jangan pernah pakai musik di dalam konten kalian kalau tidak mau dapat peringatan atau berbagi pendapat ikat dengan pemilik musik. Seperti aku, kena pelanggaran mulu. Ini buat jadi pelajaran buat kalian semua, para kaum emak-emak yang usianya di atas 30-an. Jangan kalah sama anak kecil. Nah terus, ini juga konten kreator anak kecil yang sering nongol di beranda saya. Jadi saya tuh teringat dengan anak kecil ini yang dulu sempat viral. Apa sih yang adiknya ini ngajak main terus ada petir kayak gitu, nggak tahu nih ini dia atau bukan. Yang jelas adik dia ini adalah adik kakak. Gayanya itu luar biasa, actingnya, adiknya pun mau gitu dan bisa diajarin sama kakaknya ini buat acting itu benar-benar luar biasa. Dan kontennya semuanya meledak juga. Jadi saya lebih suka lihat anak kecil ini ketimbang lihat ibu-ibu yang joget-joget itu. Aduh, gimana gitu. Mereka aja nih, Caca baik yang ini nih, dia punya
kreatif gitu loh, punya inspirasi sendiri, punya karya sendiri, walaupun dia mencontoh orang lain tapi dia punya karya sendiri. Itu sangat luar biasa, yang seharusnya kalian bisa belajar dari anak kecil ini. Coba kita lihat kontennya itu kayak gimana. Sudah ku bilang sama kau, kalau nyanyiin dia tuh jangan lebar kali moncong kau. Suaranya boleh moncong kecil aja, yang suara nantang. Bisa? Kau jangan senyum. Senyum. Senyum sedikit. Buka sedikit. Matanya mainkan. Kedip-kedip sedikit. Kurang buka. Sedikit lagi. Nah, bagus kan? Jadi kedua anak kecil ini sangat luar biasa dan bisa kalian jadikan sebagai inspirasi buat kalian semua. Dan saya meng-up baik tentang yoga, terus Mbak Maya dan anak kecil ini tidak semata-mata saya mencari pamor atau numpang tenar, enggak. Tetapi jika memang ada konten kreator yang bisa saya up sebagai inspirasi dan motivasi buat kalian, sebagai referensi buat kalian belajar menjadi konten kreator, baik tentang kontennya maupun tentang historisnya, pasti saya up buat pembelajaran kalian semua agar bisa menjadi lebih baik sebagai konten kreator dan benar-benar menjadi sang konten kreator dan bukan konten kreator yang asal-asalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.